Assalam, tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ija Dharma Anaraga. Perkenalkan, nama saya Jikri Saiful Alim dari kelas 10-4. Saya di sini ingin melampirkan analisis Tekikayat Jaya Lengkara. Untuk sebelumnya, saya berminta maaf dikarenakan saya membuat video ini sendiri. Waktu itu saya ingin membuat video bareng dengan kelompok saya, tetapi ada sebuah perkumpulan organisasi saya yang mendadak, jadi saya tidak mengikuti pembuatan video tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan tentang analisis Tekikayat Jaya Lengkara. Yang pertama, karakteristik Tekikayat. 1. Islam sentris. Kutipannya, raja menyuruh anaknya yang lain, Makdam dan Makdim, pergi bertanyakan nasib Jaya Lengkara pada seorang kadi. Kedua, statis. Kutipannya, mereka berdusta kepada ayahanda mereka dengan mengatakan jikalau Jaya Lengkara ada dalam negeri akan binasa. Ketiga, anonim. Kutipannya, naga guna menyelamatkan Jaya Lengkara. Bersama-sama mereka akan pergi ke negeri Peringgi. 4. Mustahilan. Kutipannya, naga guna menyelamatkan mereka Jaya Lengkara. Bersama-sama mereka akan pergi ke negeri Peringgi. 5. Kesaktian. Kutipannya yaitu Jaya Lengkara menewaskan seorang ajar-ajar dan memaksanya masuk Islam. 6. Didaktis. Kutipannya, Jaya Lengkara dikawinkan dengan Putri Ratna Kasina dan Raja Madinah sendiri juga berkawin dengan Bunda Jaya Lengkara. 7. Kata arkais. Kutipannya, hatta berapa lamanya Jaya Lengkara pun menjadi raja, negeri Madinah pun terlalu makmur. Yaitu kita lanjutkan dengan nilai-nilai kehidupan. Yang ke-1, nilai religius, yaitu kesabaran. Kutipannya, raja termakan fitnah ini dan membuang Jaya Lengkara dan bundanya dari negeri. Kedua, nilai moral, yaitu kerja keras. Jaya Lengkara berangkat ke negeri Ajam Saukat dan menyembuhkan penyakit raja yang tak lain yaitu ayahnya. Ketiga, nilai pendidikan, yaitu mengajarkan tentang ketulusan. Kutipannya, Jaya Lengkara pun menjadi raja, negeri Madinah pun terlalu makmur dan sangat besar kerajaannya. 4. Nilai sosial, kepedulian. Kutipannya, tinggalkanlah masalah yang membuat lemah dan peganglah pikiran yang memberimu kekuatan. 5. Nilai budaya, yaitu ketulusan. Kutipannya, namun banyak orang yang menganggap lemah terhadap arti kesabaran yang tinggi dan ketulusan hati. Selanjutnya, unsur intrinsik hikayat. Yang ke-1, temanya yaitu keadilan dan kebijaksanaan. Yang kedua, alurnya itu maju. Ketiga, penokohan, yaitu Jaya Lengkara tokoh utama yang bijaksana, adil dan pemberani. 4. Latar tempatnya yaitu negeri Ajam Saukat, negeri Peringgi, negeri Mesir, dan negeri Madinah. 5. Latar waktu, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, namun dapat disimpulkan bahwa cerita ini terjadi di masa lampau. Yang ke-6, sudut pandang. Sudut pandang ini yaitu orang ketiga serba tahu. 7. Amanat. Cerita ini mengajarkan kita untuk bersikap adil, bijaksana, dan tidak mudah terpengaruh oleh fitnah. Kaidah kebahasaannya yaitu 1. Majas. Majas adalah gaya bahasa yang menggunakan kiasan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan menarik. Contohnya, raja termakan fitnah ini dan membuang Jaya Lengkara dengan bundanya dari negeri. Penjelasannya yaitu, kata termakan fitnah dilebih-lebihkan untuk menunjukkan raja terpercaya terhadap fitnah Makdam dan Makdim. Kedua, diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras untuk menyampaikan gagasan atau cerita. Contoh, hatta berapa lamanya ia pun beranaklah seorang anak laki-laki yang terlalu baik rupanya. Penjelasannya, kata beranak yang menggambarkan proses melahirkan. Ketiga, kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi maknanya. Dalam kalimat, objek tersebut dapat berupa kata benda, frasa, orang, hewan, maupun konsep. Contoh kutipan teksnya yaitu, Jaya Lengkara mengampuni dia
Bila mendengar sebab-sebab ia ingin mendapat bunga itu, penjelasannya yaitu Jaya Lengkara adalah subjek. Mengampuni siapa? Jawabannya adalah dia yang menjadi objek dari kata kerja mengampuni. Ya, selanjutnya Ali Wahana. Kesabaran Jaya menghadapi cobaan. Di sebuah desa yang kecil hiduplah seorang anak bernama Jaya dan ibunya bernama Siti. Jaya dan ibunya terkenal dengan keramahannya dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka. Kehidupan mereka pun sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Mereka mendapatkan uang dari hasil panennya sendiri. Di desa Jaya, Jaya dan ibunya yang selalu mendapatkan panen yang cukup banyak berkat kegigihannya. Namun suatu hari segalanya berubah begitu saja di desa itu. Seorang pedagang licik bernama Agus menyebarkan fitnah. Ia iri pada Jaya yang disukai oleh banyak orang dan mendapatkan panen yang cukup banyak. Agus melapor kepada kepala desa dan berkata, "Jaya itu pemuda yang curang," ujar Agus. "Ia mencuri hasil panenku dan berniat mencelakakan keluargamu." Kepala desa yang terhasut oleh kata-kata Agus memanggil Jaya dan ibunya. Dengan marah ia berkata, "Jaya, aku tak menyangka kau seperti itu padaku. Dan Agus, kau memang pantas disebut penjahat. Mulai hari ini, kau jangan pernah menginjakan kaki di desa ini lagi. Aku akan mengusirmu dan ibumu." Jaya yang mendengar perkataan itu pun kesal dan ingin membela diri, namun ibunya Siti menahannya dan berkata, "Nak, diamlah. Jangan melawan keburukan dengan amarah. Biarkan waktu membuktikan kebenaran." Jaya dan ibunya meninggalkan desa dengan hati yang berat, penuh dengan tangisan. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi hutan, jauh dari keramaian. Meski mereka hidup dengan kesulitan, Jaya tidak pernah kehilangan semangat. Ia tetap bekerja keras untuk ibunya dan memanfaatkan lahan kecil untuk bercocok tanam. Waktu terus berlalu. Warga desa pun mulai curiga bahwa Aguslah yang memfitnah Jaya. Ia memanfaatkan fitnahnya untuk menutupi kesalahannya, bahwa dialah yang mencuri panen warga sekitar. Kepala desa yang mendengar itu semua menyesali perbuatannya. Kepada Jaya waktu itu, kepala desa pun mencari tentang keberadaan Jaya dan setelah mencari-cari, akhirnya Jaya ditemukan di tepi hutan dengan ibunya. Kepala desa pun berbicara banyak dengan Jaya dan berkata, "Kami telah melakukan kesalahan besar," ujar kepala desa dengan nada penuh penyesalan. "Kembalilah ke desa, kau tak pantas diperlakukan seperti itu." Jaya tersenyum lembut dan berkata, "Pak, aku telah memanfaatkan semuanya. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Cobaan ini mengajarkan kami arti kesabaran dan ketabahan." Sejak hari itu, Jaya dan ibunya kembali ke desa. Kehidupan mereka yang tenang menjadi teladan bagi semua orang tentang pentingnya kesabaran dan memanfaatkan bahwa dalam menghadapi ketidakadilan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.